Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang Elementor ya, ataupun lebih tepatnya dasar-dasar Elementor. Jadi di tampilan yang sedang teman-teman lihat sekarang ini merupakan tampilan dari editor Elementornya. Nah, saya akan menjelaskan untuk di apa yang dimaksud dengan elements, kemudian di masing-masing elements itu ada apa aja. Jadi misalkan saya mau hapus dulu ya. Di sini sudah ada beberapa elements ataupun biasa saya sebut sebagai widgets. Saya akan hapus dulu di sini. Saya hapus. Oke. Nah, jadi pertama kali kalau misalnya kita membuat sebuah halaman khusus di bagian Elementor, di sini kita akan istilahnya dihadapkan sebuah tampilan ya. Di tengah ini ada pilihan untuk namanya pembuatan secara manual untuk section, ataupun kita load atau import template ataupun section yang sudah disediakan. Nah, kalau misalkan kita pertama kali dalam membuat sebuah section ataupun elements lain, jadi biasanya di dalam tampilan pertama kita akan dihadapkan dua pilihan, apakah kita mau langsung drag and drop dari elements yang ada di sebelah kiri layar, atau kita klik dulu di icon plusnya untuk membuat sebuah section baru, atau kita import yaitu dengan icon si folder seperti ini. Nah, nantinya kalau misalkan teman-teman menginstal sebuah add-on Elementor yang terpisah, biasanya nanti akan ada muncul icon tambahan lagi di sebelahnya. Cuman kalau misalnya tidak, ya secara default cuma ada pilihan dua seperti ini. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah section baru, kita bisa klik icon plus di sini. Nah, nanti akan ada pilihan nih, select your structure. Kita disuruh milih mau yang styling bagaimana, apakah full width tanpa ada section keduanya, ataupun kolomnya, sorry, maksud saya kolom. Nah, di sini ada dua kolom, 3, 4, dan seterusnya ya. Di sini sudah disediakan jenis-jenisnya. Kalau misalkan kita pilih langsung, misalkan yang satu section saja, ataupun satu kolom, maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah, di tampilannya, kalau misalkan teman-teman lihat, di sini ada kalau misalkan saya arahkan ya ke kotak dari si sectionnya, itu akan muncul sebuah icon baru di sini. Ini kalau kita klik, maka dia akan masuk untuk edit column. Jadi nanti di setiap istilahnya elements itu nanti bisa kita atur. Misalkan ya, misalkan saya buat lagi drag widget, saya buat menjadi dua ya. Ini kan muncul nih ada dua. Kalau misalkan saya langsung drag and drop di bagian heading misalkan di sini, nah nanti dia akan langsung muncul juga untuk yang si columns-nya. Ini bisa kita langsung atur apakah mau kita atur ataupun sesuaikan dengan cara langsung drag and drop dari elements, atau kita klik dulu dengan penambahan sebuah section di sini ataupun kolom baru. Oke, nah ini kan saya coba hapus. Nah, cara menghapus bisa kita klik saja, kita arahkan bagian mana, kita tinggal hover ataupun arahkan mouse-nya. Misalkan di sini saya bagian tengah, ini ada yang namanya icon silang ya. Nah, kalau misalnya kita klik kanan di bagian elementsnya, itu dia akan menampilkan pilihan lagi. Edit heading, langsung menampilkan pilihan di sebelah kiri. Atau kalau misalkan duplicate, dia akan menduplikat ataupun mengcopy paste secara langsung si elements heading ini. Begitu juga dengan copy paste. Nah, kalau paste style ini kalau misalnya kita sudah ada styling khusus yang sudah kita terapkan di dalam headingnya, nanti kita bisa ambil dari styling mana dari heading sebelumnya, kita tinggal paste stylenya saja. Misalkan di styling sebelumnya itu kita udah buat untuk headingnya fontnya misalkan Montserrat atau Lato, nanti kita langsung paste stylenya itu mengikuti styling fontnya tadi. Berikut juga dengan misalkan warna, kemudian cetak tebal atau tidak, dan seterusnya. Kalau reset style, dia akan mereset semua styling yang ada di sini ataupun di dalam elements headingnya. Begitu juga kalau misalkan di elements-elements yang lain. Kalau save as global, ini nggak bisa kita pakai kalau misalkan masih menggunakan Elementor versi yang gratisan. Cuma save as global ini bisa kita pakai nanti kalau misalnya sudah punya yang pro, dengan tujuan kita bisa menggunakan si apa namanya elementsnya ini di bagian tab global ya.
Jadi misalkan di halaman lain kita bisa langsung gunakan dengan yang sama persis pada halaman yang lain ataupun di section yang lain. Jadi kita tinggal langsung saja pada awalnya kita CSS global, nanti dia akan masuk di bagian tab global di sini. Oke. Nah, cuman kan di sini nggak bisa ya karena kita belum pakai yang versi Elementor Pro. Kemudian di bawahnya ada navigator, dia akan menampilkan navigator di sini. Cuman kalau saya pribadi jarang pakai navigator ini. Nah, kemudian kita bisa juga hapus dengan mengklik tombol delete di sini. Jadi ada cara dua pilihan kalau kita ingin menghapus sebuah section ataupun elements, kita bisa langsung klik saja di sini. Kalau di sini dia akan langsung menghapus semua kolom. Tapi kalau misalnya kita hanya hapus di sini, delete, maka si elemennya saja. Contoh, misalkan saya pilih image ya, saya letakkan di sini. Jadi kan ada dua kolom ya. Kemudian saya masukkan button misalkan. Kalau misalkan saya klik di sini, maka dia akan langsung menghapus semua isi di dalam kolomnya. Contoh, saya klik ya, dia akan hilang. Tapi kalau misalkan saya mundurkan dengan menekan tombol Ctrl Z di keyboard, oke, dia nggak mau. Nah, oke, udah muncul. Dia akan langsung balik lagi ke awal. Tapi kalau misalkan saya klik misalkan di bagian kolom sebelah kanan, delete, maka sebelah kanan saja yang hilang. Tapi itu kolom ya. Kalau misalkan saya klik di bagian elements buttonnya ini, delete, maka dia akan tetap. Jadi penghapusan itu tergantung dari bagian mana atau elements mana atau section mana ataupun kolom mana yang kita hapus. Oke, jadi itu perlu dicoba nanti supaya teman-teman bisa lebih paham ya antara penghapusan di bagian section, columns ataupun dari elementsnya. Nah, kemudian kita udah coba ya untuk membuat istilahnya section. Sekarang muncul pertanyaan, kalau misalkan kita langsung inner section letakkan di sini, maka dia akan langsung tampil double. Ini bagus atau enggak? Kalau saya pribadi enggak bagus, karena dia jadi double ya sectionnya. Beda cerita kalau misalkan memang styling teman-teman buat macam ini. Nah, misalkan ingin dibuat untuk supaya di kiri ada gambar, di kanan itu ada tulisan, ya kita bisa pakai yang namanya si box seperti ini, ada image box. Jadi misalkan kita udah punya satu kolom saja ya, kita geret image box, letakkan di sini, maka dia akan tampil. Ini bisa di styling di sini. Nah, jadi dia lebih hemat si sectionnya daripada kita drag and drop si inner section, dia jadi dua munculnya. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada dua kolom ya, satu di dalam, satunya lagi di sebelah kiri dan satunya lagi di sebelah kanan. Jadi dia double seperti itu. Nah, ini sih pengaruhnya nanti di loading speed ataupun kecepatan akses di halaman yang kita buat menggunakan si Elementor ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk intro dasar dari penggunaan Elements yang ada di halaman editor si Elementor ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.